Jadi budaya anti korupsi itu harus terus diingatkan kepada generasi masa depan bangsa Indonesia. Selanjutnya tadi disampaikan juga bahwa Danantara tentu akan menjadi motor penggerak industri-industri strategis di Indonesia. Di situ peran perguruan tinggi akan menjadi tulang punggung riset, inovasi, serta penyiapan SDM untuk mengisi gerakan atau program-program industri yang akan bergerak dengan cepat di masa depan. Hari ini sebagaimana kemarin sudah disampaikan bahwa Pak Presiden mengundang rektor PTN, rektor PTS, tentu perwakilan ya karena PTS jumlahnya sangat banyak, dan yang kemudian juga rektor dari PTA, kemudian juga dari PTKL serta LL Dikti, pembina PTS-PTS yang ada di Indonesia. Hari ini hadir 124 PTN seluruh Indonesia, kemudian ada 4 rektor dari PTS, 18 PTA dan 17 LL Dikti. Kemudian juga setiap kampus diundang juga dekan-dekan, terutama dekan yang ekonomi atau dekan-dekan teknik, pertanian yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi atau kondisi ekonomi Indonesia ke depan. Tadi Pak Presiden menyampaikan kepada seluruh rektor cukup lama ya silaturahmi, dan tadi juga diskusi, tanya jawab, dan masukan dari beberapa rektor. Tadi kita mulai jam 4:30, sekarang setengah 9, jadi kira-kira 4 jam lebih, meskipun tentu diselingi dengan buka dan juga sholat maghrib tadi. Bapak Presiden tadi menyampaikan bagaimana kondisi bangsa Indonesia dan global, posisi strategis, potensi bangsa Indonesia yang sangat tinggi potensinya untuk menjadi negara maju. Tadi Pak Rektor juga menyampaikan bagaimana, Pak Presiden menyampaikan bagaimana para rektor yang hadir ini adalah brains of our country. Jadi ini adalah para pemikir-pemikir yang dapat memberikan dampak signifikan untuk mewujudkan cita-cita Pak Presiden, cita-cita seluruh bangsa Indonesia sejajar dengan negara maju. Pak Presiden juga menyampaikan hanya bangsa yang menguasai sains dan teknologi ini akan menjadi bangsa yang makmur. Tadi juga Presiden menyampaikan tentu terbuka terhadap berbagai umpan balik dari para rektor dan dekan tadi yang hadir. Pak Presiden percaya bahwa diskusi dan umpan balik ini akan menghasilkan pemikiran-pemikiran yang lebih baik dan lebih optimal. Tentu tadi juga disampaikan bagaimana prospek Indonesia yang sangat cerah ke depan ini perlu didukung oleh sektor pengembangan iptek dengan tidak lupa integritas untuk dijaga integritas yang tinggi. Jadi budaya anti korupsi itu harus terus diingatkan kepada generasi masa depan bangsa Indonesia. Selanjutnya tadi disampaikan juga bahwa Danantara tentu akan menjadi motor penggerak industri-industri strategis di Indonesia. Di situ peran perguruan tinggi akan menjadi tulang punggung riset, inovasi, serta penyiapan SDM untuk mengisi gerakan atau program-program industri yang akan bergerak dengan cepat di masa depan. Tadi Pak Presiden juga meminta kepada para rektor di perguruan tinggi yang hadir untuk terus menghasilkan produk-produk unggulan yang akan menjadikan Indonesia memiliki kemandirian. Tadi disebutkan ada kemandirian pangan, kemudian kesehatan, kemandirian energi, air, hilirisasi mineral, dan yang lain sebagainya. Para rektor diminta untuk meningkatkan kualitas pengajaran dan pendidikan. Bapak Presiden tadi meminta mari kita berikan yang terbaik, SDM yang terbaik dihasilkan dari perguruan tinggi, riset terobosan teknologi untuk menghasilkan produk-produk teknologi bagi pasar Indonesia yang sangat besar bagi kebangkitan ekonomi dan industri di Indonesia. Secara umum tadi diskusi seputar itu, tentu ada pertanyaan-pertanyaan dari para rektor, dari beberapa dekan, dan ini menjadi diskusi yang sangat produktif, dan kita berharap juga para rektor kembali ke kampus masing-masing, pimpinan perguruan tinggi kembali ke kampus masing-masing, memiliki tugas mulia tadi menghasilkan SDM unggul, melakukan riset dan inovasi secara lebih bersemangat, sehingga harapan kita semua
Indonesia Maju ini bisa ditopang dengan riset, inovasi, dan SDM-SDM yang mumpuni begitu. Demikian mungkin yang dapat kami sampaikan sementara. Terima kasih sekali atas kehadiran teman-teman dan terima kasih juga atas kehadiran sudah menunggu lama. Terakhir juga kami tentu mengapresiasi dan berterima kasih kepada Bapak Presiden yang telah mengundang teman-teman rektor semua, baik PTN, PTS, sehingga wacana atau pola berpikir ini menjadi seragam. Tentu kita semua akan bersemangat untuk mendukung program-program dari Bapak Presiden. Terima kasih. Soal kursi dosen ASN yang belum dibayarkan tadi Tadi kita membahas permasalahan yang lebih besar, bagaimana kita bisa tadi Mbak, jadi Indonesia Maju, Indonesia yang gemilang di masa depan ini perlu didukung oleh penyiapan SDM, iptek, riset dan inovasi. Jadi lebih kepada isu-isu yang strategis untuk menyiapkan perguruan tinggi menjadi tulang punggung kebangkitan ekonomi dan industri di Indonesia. kalau himbauan dari Presiden untuk mahasiswa, khususnya mahasiswa yang karena sudah itu. Oh tidak, tadi kita tidak membahas hal seperti itu. Termasuk sempat disinggung Pak, terkait adanya gerakan Indonesia Gelap sebelumnya, kemudian Pak Presiden menyampaikan bahwa sekarang Indonesia yang cerah. Apakah seperti itu? Tidak disampaikan, jadi tadi tidak dibahas secara khusus. Namun tadi yang saya sampaikan bahwa ke depan ini potensi Indonesia ini sangat besar. Mari kita manfaatkan potensi yang besar ini sehingga kita siap untuk membangun kemandirian, dan tadi diharapkan para rektor menyiapkan SDM terbaik ya untuk menghasilkan, sehingga kita jangan sampai nanti potensi ini kembali tidak optimal karena SDM kita tidak siap. Pak, terkait permintaan Pak Presiden di Mendik Dasmen tadi bahwa meminta Bapak untuk membina para mahasiswa di kampus-kampus itu, tanggapan Bapak seperti apa? Iya, jadi konteksnya tadi seperti tadi Mas, jadi bagaimana mahasiswa-mahasiswa ini memiliki pendidikan yang berkualitas. Tadi Pak Presiden juga menyampaikan bagaimana pendidikan untuk semua, jadi pendidikan berkualitas untuk semua. Jadi maksudnya adalah bagaimana mahasiswa ini lulus lebih siap untuk bekerja atau masuk mengisi sektor-sektor pembangunan. Tadi yang diingatkan juga adalah bagaimana mahasiswa ini tetap menjaga atau memiliki kemampuan atau integritas yang baik, sehingga di masa depan kita tidak ingin lagi melihat korupsi dan sebagainya itu berkembang. Itu saja Pak. Ya. Ya, jadi Pak Presiden tentu menginginkan peningkatan kesejahteraan begitu ya untuk para dosen, termasuk juga sebenarnya peningkatan dana-dana riset dan sebagainya. Jadi secara luas itu yang akan diharapkan atau diinginkan oleh Presiden. Tadi seperti kalau Korea itu kan 4% dari GDP dan seterusnya dari anggaran gitu ya. Nah, ini yang kita akan terus tingkatkan. Tentu ini tidak bisa instan, namun nanti ketika pembangunan ini bisa berjalan cepat, industrialisasi berbasis teknologi bisa bergerak cepat, Bapak Presiden berharap juga terjadi peningkatan paling tidak hingga 1% ya dari apa ya? Dari GDP kita. Dari GDP. Terima kasih Bapak Ibu, udah malam. Terima kasih. Dosen yang mau disekolahkan jadi dokter lagi programnya gimana? Oh ya, jadi memang kan Sini, Pak. oh maaf di sini lagi ya. Kirain situ kedengaran juga. Jadi memang dosen kita itu 25% baru lulus S3, jadi ada 75%. Tadi kami sampaikan juga kepada Bapak Presiden bahwa Kemendikbudristek salah satu program yang akan dijalankan mulai tahun ini adalah bagaimana kita mengajak atau memberikan dorongan atau beasiswa kepada dosen-dosen yang belum S3 sehingga kapasitas mereka menjadi lebih baik dan pada akhirnya bisa bekerja lebih memenuhi kualifikasi dan di akhirnya bisa menghasilkan mahasiswa yang berkualitas. Yang belum S3. Oke. Baik, terima kasih ya.